Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan One on One. Komisi Reformasi Polri ini baru saja dibentuk yang tentunya mengemban harapan besar rakyat. Di mana komisi ini dibentuk dengan harapan mampu membuat perubahan. Namun banyak tanya di balik pembentukan komisi ini, benarkah kemudian Komisi Reformasi Polri bisa benar-benar menuntaskan berbagai permasalahan Polri atau hanya sekadar reformasi semata? Kita ingin melihat apa yang kemudian akan dirubah dan citra seperti apa yang diharapkan dari tubuh Polri. Langsung kami akan jawab bersama dengan Ketua Komisi Reformasi Polri. Bersama saya malam hari ini ada Prof. Jimli Asidiki. Selamat malam. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Apa Keren. nih Prof? Keren sekali. Pembukaannya keren. Nah itu dia, kita ingin menjawab dan juga menyampaikan beberapa tuntutan-tuntutan rakyat begitulah Prof ya bahasanya. Selama 1 jam ke depan begitu Prof. Dan sebelumnya ada juga pertanyaan, langsung kita mulai Prof. Betulkah kemudian komisi ini Prof dibentuk begitu ya karena kasus demonstrasi pada Agustus lalu? Itu pemicu saja, tapi sebetulnya di pikirannya Presiden itu banyak sekali yang perlu dievaluasi. Kalau bahasa anak muda kan Indonesia ini perlu diriset, nah kan gitu. Sampai diriset artinya banyak dong kejadian-kejadian sebelumnya? Banyak sekali, contohnya? Bukan hanya kepolisian, semua. Dan kalau lihat ya, apa yang terjadi di bulan Agustus itu, yang dibakar kan bukan hanya kantor polisi, tapi DPR, DPRD. DPRD karena pengawalan ketat, aman. Tapi DPRD, berapa tuh kantor DPRD dibakar? Daerah, Ya kan? Artinya ada kekecewaan juga dalam sistem saluran aspirasi rakyat, gitu loh. Nah, yang jadi korban ya Kuya-Kuya, Ahmad Saroni, Eko Patrion, Urba. Itu kan hanya korban salah ngomong, kan gitu kan. Tapi itu ekspresi dari kemarahan publik. Maka yang harus di riset tuh, ya bukan hanya kepolisian, semuanya harus dievaluasi. Begitu juga di dalam lingkungan sistem penegakan hukum dan keadilan, ya kan? Ini kan polisi kan yang paling depan. Nah, tapi hilirnya itu kan hakim. Tapi di tengah-tengahnya pengacara. Ini bermasalah semua. Tapi yang berhadapan langsung dengan rakyat ini. Nah, cuman yang kena getahnya yang paling depan. Nah, makanya Presiden ya momentum itu ya dia merespon, apalagi pada bulan September awal itu gerakan Nurani Bangsa dipimpin oleh Ibu Sinta Nuria Abdurrahman Wahid itu diterima oleh Presiden, tokoh-tokoh bangsa mengusulkan reformasi. Nah, yaitu jadi ya direspon oleh Presiden, ya udah bikin komisi reformasi Polri. Itu kira-kira. Dan pada saat kemudian Anda yang diminta memimpin tim ini, Prof, apa yang ada di benak Prof pada saat itu? Ya, saya sudah diminta itu juga bulan September sesudah GNB bertemu itu. Ya oke, tapi setelah 2 bulan nggak ada kabar. Saya pikir nggak jadi ini. Makanya saya nggak nanya-nanya lagi. Ya kan? Ternyata 2 hari sebelum pelantikan jadi. Nah ya kita datang ke istana tanpa pengetahuan siapa aja yang dilantik kan gitu. Berapa jumlahnya, siapa yang dilantik. Nggak ada tahu itu Bro? Ya nggak tahu. Saya cuma dikasih tahu bulan September. Ya kira-kira ya sesudah itu kan kira-kira tanggal 11 GNB bertemu Presiden. Mungkin tanggal 12-13 saya ditelepon. Ya siap aja, Bapak diminta untuk memimpin lembaga begini. Oh begitu, ya boleh, begitu kan? Ya boleh, enteng sekali Prof ya. Iya gimana, kita kan kalau diminta untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki dalam sistem bernegara kita yang memang banyak masalah, ya kan kita harus terima panggilan dong. Nah itu terima panggilan. Termasuk kalau ini kan komisi ini kan spesifik ya Prof ya. Berbicara mengenai reformasi Polri. Tubuh Polri itu sendiri. Ya kita mulai dari Polri dulu lah. Itu dia. Gitu. Banyak masalahnya di mana? Oh banyak. Apalagi kalau sesudah dilantik itu. WA saya tiap hari itu dapat laporan dari sana.
bukan hanya ide-ide besar, tapi juga kasus. Wow. Kasus di sini, kasus di Papua, kasus di Aceh, kasus di Kalimantan. Ampun, banyak banget. Banyak sekali. Malah ini ada 2 anggota DPRD. Udah ditangkap sama polisi. Sudah 2 bulan tapi tidak diproses. Ya kan? Karena targetnya rupanya ini ada PAW anggota DPRD. Maka ini dimasukkan dulu di skap. Jadi ada permainan politik dalam praktek. Nah, ini kasus-kasus kayak begitu banyak sekali. Nah, tapi kan mandat komisi ini kan bukan ngurusin kasus. Kita ini diminta untuk berpikir apa yang harus diperbaiki dalam sistem kepolisian ini. Baik kelembagaannya, strukturnya, maupun instrumental, aturan-aturan instrumentalnya gitu kan, maupun budaya kerjanya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Dan yang kedua, kita nggak bisa juga merumuskan sendiri, ya kan? Artinya di dalamnya termasuk juga integritas dari tugas Polri, profesionalisme. Itu termasuk yang dikeluhkan banyak orang. Termasuk misalnya fungsi pengawasan oleh Kompolnas, public policy making, ya, arahan kebijakan yang harusnya dianu oleh Kompolnas, Komisi Polisi Nasional, tapi nggak berfungsi. Anda melihat sejauh ini tidak berfungsi? Itu keluhan di mana-mana. Okay. Ini yang kita tampung kan. Oh begitu. Nah ya ini harus kita perbaiki. What to do? Gitu loh. Ya sebab Kompolnas misalnya, ketuanya Menko Polkam. Loh masa Menko Polkam jadi ketuanya, masa tidak berjalan sebagaimana idealnya. Tapi nyatanya kayak gitu. Nah belum lagi perilaku di lapangan, waduh banyak masalah. Nah ini yang harus kita rumuskan strateginya. Ada 2 kemungkinan. Kebijakan ke depan yang kalau diterapkan memerlukan perubahan undang-undang. Ada yang sifatnya instrumental langsung ke dalam. Tidak perlu pakai perubahan undang-undang yang memerlukan keputusan presiden. Nah itulah gunanya ada Kapolri menjadi anggota. Nah itu dia pertanyaannya karena Prof. Banyak sekali publik yang udah mempertanyakan terkait dengan struktur keanggotaan dari komisi ini. Pasti Prof juga sudah banyak dengar lah Prof ya. Padahal kalau kita lihat sebenarnya dari segi struktur mungkin nanti produser kami juga akan menayangkan ya siapa saja anggota-anggota dari komisi ini. Cukup adil kalau dilihat ada 5 anggota polisi di sana, juga ada 5 sipil di sana yang Anda ketuai juga di sana. Tapi nampaknya publik ingin lebih daripada itu. Harusnya kemudian diisi lebih banyak sipil agar opini publik begitu ya, tidak banyak intervensi di dalamnya. Begitu. Malah yang sipilnya juga dipersoalkan. Loh kok Menko Hukum, Menteri Dalam Negeri yang mantan Kapolri, kemudian ada Menko, ada Menteri Hukum. Ini bagaimana mereka kerjakan, mereka sibuk ini. Itu dia. Ya kan? Jawaban Anda apa? Jadi ujung-ujungnya yang ya pensiunan aja kayak saya. Jadi katanya ini yang bisa cuma Pak Jimli sama Pak Mahfud. Ya karena kita pensiun. Nah, tapi mantan Kapolri yang pensiun juga ada 2, Pak Idham Aziz, satu lagi Pak Badrudin Haiti, ya kan? Artinya kalau dari segi kesibukan, maka ya kami berempat insya Allah bisa kerja. Tapi begini Prof, tapi kalau isinya kemudian polisi-polisi saja. Iya, jenderal polisinya 5, yang sipilnya 5. Tapi segala sesuatu bisa dilihat dari sudut pandang positif negatif. Nah itu dia. Dari kiri, dari kanan, beda perspektif. Jadi kalau kita su'uzon, selalu negative thinking, iya pasti ada. Nah coba kita bertabayun malam hari ini, kita tabayun. Nah apa makna dibalik proporsi itu Prof? Ya di masyarakat banyak begitu. Ya mudah-mudahan Mariam nggak ikut su'uzon juga. Makanya kita coba tabayun malam hari ini Prof. Jadi apa maksud dibalik proporsi itu, ada 5 sipil, kemudian 5 juga dari tubuh Polri, bahkan juga masih ada Polri yang aktif di sana. Apa yang bisa dijelaskan kepada publik, Prof? Ya maksudnya masalah ini masalah yang sangat serius. Kita tidak bisa tidak melibatkan lingkungan internal polisi sendiri. Masa kita sok tahu sendiri dari luar, mau kita rombak habis-habisan.
Kalau maunya netizen kan begitu. Ya. Dirombak habis-habisan gitu loh. Ya kan kita enggak bisa begitu. Jadi dari dalam kita harus dengarkan apa banyak di antara polisi itu yang hebat-hebat dan bagus-bagus. Jadi kalau ada 1% yang cacat moral gitu, nggak boleh dong merusak susu sebelanga. Nah jadi adanya polisi, apalagi Kapolri, itu malah bagus. Bagusnya adalah ada rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya ke depan memerlukan perubahan undang-undang dan diputuskan oleh presiden, tapi ada juga rekomendasi yang sifatnya operasional, teknis, yang langsung bisa dieksekusi oleh anggotanya. Makanya di dalam di mana anggotanya adalah Kapolri. Kapolri. Jadi kalau ada masalah, ini harus diperbaiki begini, nggak perlu undang-undang, nggak perlu keputusan presiden. Langsung Pak Sigit, Listio Sigit langsung bertindak. Tapi gitu. bagaimana bisa menjamin bahwa itu akan langsung dilakukan begitu, Prof? Ya tentu ada perdebatan, ada plus minus, kita berdiskusi. Makanya ada orang hebat-hebat semua ini ya kan? Ada Pak Yusril lah, kurang apa tuh, Menko pula dia, ya kan? Ada Pak Mahfud, mantan Menko, ya kan? Mantan Kompolnas, dan bahkan dia penerus saya di MK. Jadi ini orang hebat semua ini dan juga mantan Kapolri. Jadi kita bisa berdiskusi, ya kan? Nah kalau diskusi kita sudah sepakat nih seminggu sekali kita diskusi, masukan, kita perdebatkan. Nanti kalau disepakati, Kapolri harus laksanakan. Nah, itu gunanya dan berkali-kali Pak Listio Sigit tuh bilang di pers juga dalam rapat. Pokoknya Polri bersifat terbuka, kita terima apa saja yang logis, rasional, yang memang penting untuk perbaikan, ya laksanakan. Tapi kan diskusi dulu, jangan nurut-nurut aja gitu loh kira-kira. Makanya dia perlu di dalam. Nah, itu dia. Dan dia tidak sendirian, ada mantan-mantan Kapolri, ya kan? Misalnya Pak Mendagri, nah, dia ini profesor, doktor di bidang kepolisian. Lulusan luar negeri, kurang apa dia tahu sebenarnya polisi di seluruh. Nah, jadi kita nggak bisa hanya melihat kita kan, maka keahlian seperti Pak Tito itu sangat diperlukan dan yang tahu jeroan-jeroan Polri seperti apa gitu. Dan kalau ada ide yang nyeleneh gitu, langsung dia tanggapi, nah, karena ada perdebatan. Jadi bagus ini. Jadi 5-5 itu fair, adil, ya kan, dan langsung bisa eksekusi. Artinya Anda bisa meyakinkan publik bahwa komisi ini betul-betul akan merespon berbagai tuntutan rakyat, berbagai keinginan rakyat secara cepat. Presiden memberi kita waktu tidak terbatas. Tapi ada kata-kata dia, nanti setelah 3 bulan lapor. Berarti ada target itu. Iya, maka dalam rapat internal saya bilang, ya udah kita pasang target 3 bulan aja. Ya kan banyak kerjaan kita juga yang lain kan. Kalau 3 bulan selesai, ya kenapa mesti lama-lama? Nah jadi 3 bulan target kita. Bulan pertama kita warawiri. Nah kita tahan dulu Prof. 3 bulan itu Prof. Apa yang kemudian akan dirubah dalam target 3 bulan oleh Komisi Reformasi Polri? Dijawabnya sesaat lagi Prof. Kami jeda. Kami kembali untuk Anda saat lagi.